Nih, riwayat dia diriwayatkan dari nama saya pula periwayatnya, Abdul Somad. Atadruna matan Nabi? Apakah kalian tahu Nabi Muhammad itu mati atau dibunuh? Dia pura-pura bertanya, Nabi Muhammad itu mati atau dibunuh? Dibacakannya ayat, afa imma ta'au qutilang qalabtum ala a'qabikum. Kalau Nabi Muhammad itu mati atau terbunuh, apakah kamu kembali ke agama kamu yang lama? Fasumma qablal maut. Nabi Muhammad itu mati diracun. Siapa yang meracunnya? Innahuma saqatahu, diracun oleh dua orang perempuan. Siapa perempuan itu? Aisyah dan Zainab. Innahuma wa abuhuma syarra man khalaqallah. Perempuan yang paling jahat dua perempuan itu, laki-laki yang paling jahat bapaknya. Siapa bapak Aisyah? Abu Bakar. Siapa bapak Zainab? Umar. Yang paling jahat Aisyah dan Zainab, yang paling jahat laki-laki Abu Bakar dan Umar. Nih, di mana dia sebutkan dalam kitab tafsir Al-Ayyash. Lagi-lagi Ustadz ini membawakan riwayat yang mana di dalamnya tidak terdapat nama-nama orang yang dia maksud. Ustadz tersebut mengatakan bahwa putri khalifah kedua bernama Zainab, dan kami ingin mengetahui di kitab manakah bahwa khalifah kedua memiliki putri yang bernama Zainab. Karena sepanjang pengetahuan kami, putri khalifah kedua bernama Hafsah. Itu pun nama Aisyah dan Hafsah tidak disebutkan dalam riwayat tersebut. Dan riwayat tersebut memiliki dua kejanggalan. Yang pertama, sebagaimana prinsip dari mazhab Imamiyah yang juga digunakan oleh ulama Ahlus Sunnah dengan mengembalikan semua riwayat kepada Al-Quran. Sementara dalam Quran surat Al-Maidah surat 5 ayat 67, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah menjagamu wahai Muhammad dari gangguan manusia. Sehingga bagaimana mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat diracun? Adapun kejanggalan yang kedua, Al-Iyasyi merupakan ulama Imamiyah abad ketiga dan tidak mungkin bertemu dengan Abdus Samad bin Bashir yang merupakan perawi riwayat itu yang hidup pada tahun 175 Hijriah, sehingga sanad riwayat tersebut terputus atau mursal dan tidak dapat dijadikan hujjah. Ustadz tersebut mengkritik bahkan menuduh kelompok Imamiyah dengan membawakan riwayat yang tidak jelas atau mursal tentang penghinaan terhadap istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang sepatutnya dimasalahkan oleh ustadz tersebut adalah riwayat sahih di bawah ini yang menyangkut tentang pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Sahih Bukhari terbitan Dar Ibn Katsir cetakan pertama tahun 2002 Masehi atau 1423 Hijriah pada halaman 1729-1730, wahyu berhenti beberapa lama hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedih. Berita yang sampai kepada kami, kesedihan yang beliau alami sedemikian rupa hingga beliau beberapa kali ingin bunuh diri dengan cara menerjunkan diri dari puncak gunung. Setiap kali beliau naik puncak gunung untuk menerjunkan dirinya, Jibril menampakkan diri dan mengatakan, Hai Muhammad, sesungguhnya engkau betul-betul Rasulullah. Nasihat ini menjadikan hatinya lega dan jiwanya tenang, lalu pulang. Namun jika sekian lama wahyu tidak turun, jiwanya kembali terguncang, dan setiap kali dia naik puncak gunung untuk bunuh diri, Jibril menampakkan diri dan menasihati semisalnya. Sekarang mari kita lihat di kitab yang sama, apa hukumnya orang yang bunuh diri. Pada halaman 1462, nomor hadis 5778, diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menjatuhkan diri dari gunung hingga membunuh jiwanya atau bunuh diri, maka dia di neraka jahanam, dia kekal serta abadi di dalamnya selama-lamanya. Kami meyakini bahwa seluruh muslimin tidak akan percaya pada riwayat tersebut, karena itu tidak akan mungkin datang dari seorang manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang aneh, ustadz tersebut mengangkat riwayat yang tidak jelas dan terputus sanadnya. Namun mengapa beliau diam dengan riwayat yang sudah jelas kesahihannya? Karena itu, sekali lagi kami katakan, dalam pandangan mazhab Imamiyah, setiap riwayat harus dikembalikan kepada Al-Quran, sekalipun riwayat tersebut sahih, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nisa surat 4 ayat 29, janganlah kalian membunuh diri sendiri.
Karena itu, semua fitnah terhadap Syiah ini kami serahkan kepada para pemirsa di dalam menilainya.